Pernah nggak sih Bapak Ibu berpikir sudah melakukan pekerjaan sebagai guru dengan sempurna? Berpikir bahwa murid sudah berhasil karena nilainya udah 100 semua? Atau merasa hebat saat murid diam dan tenang di kelas dari awal hingga akhir pembelajaran? Terus tiba-tiba sadar, murid yang dulunya Bapak Ibu ajar yang nilainya selalu 100 itu sekarang tidak menjadi orang yang punya titel atau nggak jadi pegawai. Terus Bapak Ibu pernah kecewa nggak sih ketika sama mantan murid yang dulunya selalu juara, yang selalu dibanggain, justru sekarang kayak nggak kenal gitu sama kita? Jangankan sekedar tersenyum, berpapasan saja seperti tidak kenal. Misalnya nih, Bapak Ibu refleksikan, jadi apa sih hasil dari kita mengajar bertahun-tahun selama ini? Berarti sia-sia dong kita ngajar murid nilainya udah 100, tapi toh nggak jadi jaminan buat jadi murid kita jadi orang yang berhasil. Pernah merasa heran nggak Bapak Ibu saat murid kita selesai atau tamat dari satu jenjang kayak nggak peduli lagi dengan guru-gurunya yang lama? Jadi apa yang salah dengan pola pendidikan kita? Terus sebenarnya tujuan pendidikan yang bagi Bapak Ibu itu seperti apa? Jadi harusnya apa yang kita ajarkan di sekolah? Terus bagaimana pendidikan yang seharusnya kita tanamkan? Tenang aja, di video ini akan saya paparkan mengenai pendidikan yang sebaiknya kita laksanakan sejak zaman kemerdekaan dulu. Karena kita punya bapak pendidikan yang luar biasa pinternya, udah menciptakan filosofi pendidikan yang sangat bermanfaat untuk kita para pejuang pendidik generasi muda. Di video ini juga memaparkan refleksi diri saya dengan mengoneksikan apa yang udah saya pelajari di modul 1.1 dan 1.2. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran 2 modul ini. Jadi setelah saya mempelajari bahwa momen paling pentingnya adalah saat saya mempelajari, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyadarkan saya akan tanggung jawab saya sebagai guru selama ini sedikit lari dari porosnya. Namun dengan bertambahnya pengetahuan saya mengenai pemikiran seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara, membuat saya cepat tersadar agar mengembalikan dan meluruskan jalan itu kembali. Seharusnya kita termasuk saya menjadi guru yang memerdekakan murid. Kita itu nggak nuntut anak, tapi kita nuntun loh. Sebenarnya anak itu udah ada potensi, ibarat bayi yang sedang belajar berjalan. Sebenarnya potensi dia untuk bisa berjalan itu udah ada pada si bayi. Nah, tugas orang tuanya adalah membantu menuntun si anak saat terjatuh, dibantu diberdirikan, dan kalau mau jatuh cepat ditangkap. Terus lagi memberi bantuan berupa tangan si orang tua untuk menuntun saat mereka sukar berjalan. Jadi sebagai guru yang memahami kodrat anak, seharusnya kita merubah mindset bahwa tujuan menjadi seorang guru adalah tidak semata-mata hanya ingin membuat murid pintar dengan segala tuntutan, tapi justru menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Tidak heran jika banyak murid yang tidak kenal dengan gurunya karena mereka dulu dituntut dan dipaksa untuk sesuatu yang justru mereka tidak mampu. Atau ada juga mereka mampu tapi tidak lagi mengenal kita. Ya wajar dong, karena dulu kita hanya fokus menuntut juara dan nilai 100, tapi kita lupa mengajarkan mereka tentang budi pekerti. Untuk mencapai semua itu, saya hendaknya nih memaksimalkan tugas saya sebagai guru yang menanamkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu yang saya pelajari pada modul 1.2, memiliki nilai berpihak kepada murid, nilai yang memberikan peluang pada murid untuk mengeksplor dirinya tanpa diatur oleh guru ataupun orang lain. Kemudian mandiri, memunculkan rasa ingin mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik lagi tanpa harus disuruh. Kemudian inovatif, menghasilkan pembelajaran yang inovatif sehingga tertarik dalam belajar. Kolaboratif, membawa peran kerjasama dengan rekan dan komunitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Yang terakhir adalah nilai reflektif,
merefleksikan diri sendiri atas apa yang telah kita hadapi dan memahaminya dengan hubungan dengan lingkungannya, serta menambah pengetahuan saya dengan mengedepankan peran sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif dan mewujudkan kepemimpinan murid. Perasaan saya saat momen ini, saya bagaikan seperti katak dalam tempurung. Saat memahami pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi selama ini banyak hal yang belum saya ketahui mengenai pendidikan yang berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Banyak wawasan baru mengenai bagaimana penerapannya dalam pendidikan dan betapa luas dan sangat banyak hal yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Saya berpikir bahwa saya sudah bertindak dan melakukan segala tindakan yang sudah sangat sesuai dan benar. Pendidikan dan pengajaran yang saya hanya mengutamakan hasil belajar dan diukur dengan angka. Kemudian menuntut murid seperti apa yang saya inginkan. Dan ternyata setelah mempelajari dari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pola pendidikan yang saya lakukan sangat melenceng dan tidak sesuai dengan kemanusiaan saya. Setiap anak lahir dengan kodrat dan potensi mereka masing-masing, namun saya telah mematikan karakter mereka dengan memaksakan untuk melakukan tindakan apa yang saya inginkan. Untuk kedepannya, saya berharap apa yang ada pada diri saya dapat saya kembangkan dengan cara sederhana, konkret, dan rutin. Jadi saya dapat melakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Selalu membina hubungan baik dengan murid. Dengan demikian akan terjalin rasa kasih sayang terhadap mereka sehingga melahirkan tindakan yang memahami apa yang mereka mau dan bagaimana cara menyalurkan sebuah pengetahuan atau informasi agar mereka tahu dengan cara pemahaman mereka masing-masing. Kemudian memberikan pembelajaran yang menarik dan selalu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa mengambil pedoman filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak pendidikan yang sudah memikirkan pendidikan Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini dan untuk masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.